Ya jelas memang Rasulullah SAW ini adalah sumber segala keberkahan. Semua dari Allah, tapi lewat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berkali-kali kita jelaskan bahwa keberkahan dari Allah, sebagaimana kesembuhan dari Allah lewat dokter, kekenyangan dari Allah lewat makanan nasi, kan begitu. Ilmu dari Allah lewat guru-guru, lewat sekolah. Berkah dari Allah lewat para aulia, para orang-orang salihin, kan begitu. Saya teringat Al-Allamah Syekh Al-Qadhi Abu Ali Hasan bin Muhammad Al-Mashad, Syekh Hasan Mashad, ulama besar Mekah, muhaddis dan qadhi, maha guru Al-Maghfurullah Syekh Zainuddin. Syekh Hasan Mashad punya majelis di Masjidil Haram ketika itu di Mekah. Dan tidak jauh dari majelis beliau ada majelis namanya majelis Syekh siapa gitu, Abdurrahman As-Sa'di kalau tidak salah, guru daripada Syekh Ibnu Utsaimin. Ya tidak asing nama Ibnu Utsaimin ya. Ya beliau berdua berbeda, Ahlus Sunnah dan mungkin Taib. Waktu itu turun hujan besar di Ka'bah, di Masjidil Haram, sedang majelis berjalan. Yang namanya hujan besar di Ka'bah itu kan ada apa namanya itu, Syekh apa namanya yang besi apa yang emas itu, nizab namanya ya. Tempat mengalir air itu, tempat tumpah air itu dari atas Ka'bah. Kalau ada air hujan lewat situ tumpah airnya kan, mengalir airnya. Mizab kalau tidak salah ada sebutannya kalau di sana. Mudah-mudahan yang belum bernasib segera bernasib. Amin. Semua orang berebut di situ. Berebut air hujan yang turun di situ. Padahal hujan turun di mana-mana. Tapi yang turun dari situ itu yang di sana tempat padat manusia. Terutama murid-murid Syekh Hasan Mashad. Dibiarkan sama Syekh Hasan Mashad. Sementara majelis yang lain melihat dari jauh, itu apaan itu? Apain itu? Astaghfirullahaladzim, syirik, kufur dan kawan-kawan lah ya. Ini karena berebut air dari turun dari hujan dari mizab Ka'bah itu. Hujan besar, hujan di mana-mana, tapi di situ pada padat manusia. Nggak ada mau di stop bagaimanapun nggak bisa. Ada yang minum di situ, ada yang mandi di situ, ada yang pokoknya ada yang dimasukin di botol mau dibawa pulang. Nggak bisa di stop. Akhirnya ketahuan itu kebanyakan yang ngaji di Syekh Hasan Mashad. Maka jamaah dari Syekh yang satu tadi datang ke Syekh Hasan Mashad, bahkan Syekhnya langsung menghadap. Wahai Syekh Hasan, lihat jamaahmu itu kok kamu diam saja? Ya emang kenapa? Emang apa salahnya mereka seperti itu? Oh, gimana nih yang ambil berkah seperti itu, tabaruk. Apa kata Syekh Hasan Mashad? Syekh Hasan Mashad hanya membacakan 2 ayat. Ayat pertama, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kami turunkan dari langit air yang berkah. Maksudnya hujan. Kemudian Allah juga berkata dalam yang tadi surat Qaf kalau tidak salah, dalam surat Ali Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, terus mubarakah. Bahwasanya Ka'bah itu adalah rumah yang pertama untuk umat manusia, mubarakah, yang berkah. Ka'bahnya berkah kata Allah. Kemudian hujan yang turun berkah juga kata Allah. Nazzalna minas sama'i ma'an mubarak. Berkah ketemu berkah. Kan double berkah katanya, berlipat-lipat berkah. Apa anehnya mereka ke sana? Mereka ke sana karena tahu paham Al-Qur'an. Karena mereka tahu di situ ada double berkah di situ. Berkah hujan dan berkah Ka'bah, dan sama-sama yang menetapkan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tidak bisa jawab itu. Momot.
Nah, itu bedanya orang yang paham Al-Quran dengan yang sekedar hafal barangkali, atau sekedar tapi tidak memahaminya dari para ahlinya. Subhanallah, itu salah satu kisah Syekh Hasan Nasyad rahmatullah alaih yang sewaktu mengajar di Masjidil Haram. Intinya tabarruk itu adalah satu hal yang kalau Allah sudah terangkan ada keberkahan, itu maksudnya apa? Dicuekin? Kan nggak mungkin. Ambil berkahnya maksudnya. Itu dari Allah juga, cuma ditaruh di situ. Kaidah tabarruk itu al khairu kulluhu biyadillah yada'uhu haitsu yasha' fa 'alaina an na'khudhahu haitsu wada'ah. Segala kebaikan dari Allah, tapi Allah taruh kebaikan di mana Dia mau. Tugas kita mengambil kebaikan dari Allah di mana Dia taruh. Itu kaidahnya. Jadi kita nggak mengambil hakikatnya, kita walaupun kelihatan kita mencium tangan siapa, kita merebut sisa siapa, tapi hakikatnya kita memburu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditaruh, yang kita yakini dititipkan di hamba-hamba kesayangannya, tentunya kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah.